Hai guys, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe agar kami dapat menampilkan video-video yang terbaik selanjutnya. BPN itu kan membutuhkan relawan. Di samping yang resmi dari partai, mereka membutuhkan relawan. Relawan itu dari kami semua. Kita boleh tahu nggak jumlah relawannya? Ada langsung dari inisiatornya nih, dari para ulama itu berapa sih Pak Yusuf? Kurang, banyak sekali, hampir ya jumlah TPS itu 2 kali. 800 ribu lebih. Kan kecil ya. 2 kalinya dari jadi. Iya, Monas saja. Iya kan 14 juta lebih kecil. Mereka malah berebut ingin jadi Jadi relawan. kita bicara sekitar kurang lebih 1,5 juta. Ya, kurang lebih begitu, kurang lebih. Ini semua dari inisiator. Ini siapa? Nggak ada request dari Nggak ada. Mereka dari kesadaran mereka masing-masing, bahkan sampai sekarang di daerah-daerah itu mereka membiayai hidupnya, makannya, tidurnya, mereka membiayai sendiri. Dari siapa? Tidak ada bantuan kan? Dan lain-lain. Justru Pak Prabowo beberapa kali mendapat bantuan dari masyarakat yang hadir, dari mulai di reuni 212, di Munajat 212 sampai yang di BDK kemarin. Ulama masuk ke koridor ini akhirnya karena Iya. semua mungkin tadi dari penjelasan Pak Yusuf kekhawatiran dan lain-lain. Kita juga bicara soal dana yang besar di sini Pak Yusuf. Pasti orang semua bertanya, benar nih ulama bergerak sendiri tanpa ada dananya? Masa sih dari mulai lingkungan RT sampai harus ke pusat seperti ini dan sampai tadi di meja istimewa ulama dan tokoh nasional, masa sih semua dibiayai sendiri? Itu yang sering dipertanyakan. Kalau saya boleh tanya, bersumpah demi Allah 1 rupiah 1 sen pun belum menerima uang dari Prabowo. Dari semua partai demi Allah saya belum berarti. Tapi jangan ditanya dari mana duitnya. Ini take or not. Semua tidak ada yang tidak sesuai nalar. Waktu Munajat 212 kita mengidarkan kota bisa terkumpul 850 juta. Yang makanya ada isu panggung belum dibayar, sound system belum dibayar. Itu memang benar. Itu benar. Benar. Jadi dibayar setelah dapat duit. Nah itu uangnya dari mana? Dari Allah melalui saya. Ini benar ini. Jadi semua anggapan tuduhan ini ulama kenapa masuk politik? Apa karena dananya semua disuntik? Nah ini kan pertanyaan yang menggelitik gitu loh Pak Yusuf. Yang menggelitik lagi ada seorang menteri mendatangi ulama ngasih amplop. Itu lebih menggelitik lagi. Geli banget. Menggelikan. Iya kan? Jadi kita ini nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya kan punya hak kok Pak Yusuf untuk misalnya ya BPN bantulah dana kan kita juga mau melihat riset dan lain-lain dari untuk hasil kalian itu nggak ada sama sekali. Jadi sudah gini, alhamdulillah memang kami tidak pernah, tapi memang ada beberapa relawan yang mencoba. Tapi Pak Prabowo memang dari awal istimewa pertama saya tidak punya duit. Bagaimana? Apakah siap? Siapa? Karena kenapa siap? Kami tidak ada hubungan, tidak pernah ada korelasi hubungan dengan Pak Prabowo selama ini tidak kenal. Hanya cuman melihat Pak Prabowo adalah seorang ketua umum Partai Gerindra yang memungkinkan bisa dicalonkan sesuai dengan ketentuan partai. Itu aja. Karena Gerindra bisa berpasangan dengan PAN, dengan PKS, tapi mereka tidak bisa. Pak Yusuf, ini yang terakhir tapi penting. Kenapa? Karena tadi kan Pak Yusuf langsung mengutarakan kita nggak ada tuh people power yang mau makan. Berarti sudah dengar ya, ada refleksi mungkin dari kan gini, ulama yang kumpul di sini kan umatnya nggak semua mungkin di Prabowo dan Sandi misalnya. Pasti ada mungkin pemilih yang lain, kita nggak tahu kan, itu kan walau-walam gitu ya Pak Yusuf. Mereka harus melihat istimewa ulama 3 ini sebagai apa? Sebagai arahan politik dari para ulama yang dicintai dan tokoh nasional yang dihormati, atau sebagai arahan yang lebih dalam dan luas artinya bagi Indonesia. Ya, seperti yang sering disampaikan, negara Republik Indonesia ini merdeka atas jasa-jasa para pahlawan, para ulama, ya kan? Jadi tidak mungkin ulama dan pahlawan itu akan mengkhianati negaranya. Satu. Yang kedua, kenapa? Karena itulah sekarang umat Islam ini tidak mau lagi dibohongi, khususnya para ulama, karena ulama ini mengajak rakyat ke masyarakat, mencerdaskan. Lihat aja yang hadir di situ bukan seorang orang pengusaha. Makanya yang ini yang kita khawatirkan, kalau orang kaya, orang berduit dibohongi, ditipu, mungkin tidak terlalu emosi. Tapi kalau rakyat sudah dihianati semacam ini sangat membahayakan. Itu yang menjadi kekhawatiran kami, makanya kami menjadi inisiator mengumpulkan agar ini menjadikan satu jalan keluar yang terbaik. Kita masih tetap berharap pertolongan Allah. KPU, para pejabatnya sadar, walaupun kami tahu itu sudah semacam sudah terstruktur lah, kurang lebih begitulah. Gitu. Karena apa? Tidak pernah ada perasaan mengakui salah, tapi
memang disiapkan orang-orang yang memang ahli menjawab. Apapun temuan-temuan yang sudah ada di kantongnya Istimewa Ulama 3 sampai keluar kemudian hasilnya tadi, tetap hasilnya adalah menunggu prosedur hukum tadi, meminta Bawaslu untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ya. Tetap prosedur hukum ya. Ya, jadi begini bagus ya. Ya. Tolong sampaikan kepada TKN dan kelompoknya. Kami ini CCTV, mereka adalah pelaku. Kami ini CCTV, mereka adalah pelaku. Pelaku itu tidak pernah tahu bahwa dia dimonitor oleh CCTV. Kami ini memonitor. Dalam arti kata, temuan-temuan itu sudah banyak, tapi mereka tidak punya kesadaran, makanya mereka menggunakan kekerasan. Saya hanya cuma minta waktu, tolong. Saya minta kepada Allah, minta kepada aparat, kepada Presiden. Saya akan cium kakinya Jokowi. Saya minta 10 hari aparat tidak berpihak tidak ada di TPS di kecamatan. Insya Allah ini semua clear. Pesan juga mungkin Pak Yusuf kepada ulama-ulama juga, mungkin banyak sekali ulama di Indonesia ya Pak Yusuf yang akan menggelar istimewa juga, mungkin ada pesan kedamaian dan lain-lain. Sebelumnya kan kami sudah dapat ancaman dari Pak Muldoko, ya kan? Saya nggak ngerti, ya istimewa tidak perlu, people power dan lain sebagainya. Pak Wiranto juga begitu. Saya juga nggak paham seorang Menteri Polhukam, iya kan, menyatakan radikal, ekstremis, anak-anaknya juga, masya Allah semua keagamaannya kuat kok, ya kan. Kemarin saya lihat dari teman-teman saya bahkan dari MUI, iya kan, menyatakan ini. Nah, saya pertanyaan, mereka bisa bicara, mereka orang TKN kok bisa bicara, malah menghantam temannya sendiri. Yang satu partainya orang parlemen dari P3, yang pendukung paslon nomor 1. Nah, kenapa harus panik sih? Jadi maksudnya istimewa ulama yang lain sebuah bentuk kepanikan lagi Pak Yusuf? Suruh buat setiap hari mereka, nggak masalah. Kita nggak pernah mikirin. Kenapa harus dipikirin kalau kita buat? Berarti mengerikan. Pak Yusuf, terima kasih. Saya terima kasih banyak. Terima kasih sukses banyak. dan sehat selalu Pak Iya, Yusuf iya. dalam Suara saya suara rakyat ini ya, bukan di pribadi jujur. Kalau saya nggak memotivasi rakyat saya bahaya nanti. Baik, terima kasih. Harus diyakinkan mereka.